Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Selamat Wibowo. Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat form profil sekolah. Nah, untuk itu maka sebaiknya kita sudah menyiapkan dalam bentuk Microsoft Word misalnya data-data apa yang akan kita buat untuk profil sekolah tersebut. Nah, kemudian ada petunjuk yang di atas. Sebagai contoh, misalnya nanti itu di petunjuk atas formulir pendataan sekolah, mohon semua kepala sekolah mengisi dan mengirim. Isi file manual lebih dahulu berisi yang mengisi form ini. Jika belum, download di alamat ini. Mohon diisi paling lambat tanggal 23 Mei 2020. Nah, ini kenapa? Karena profil sekolah kan datanya cukup banyak, sehingga sebaiknya memang sekolah menyiapkan datanya yang lengkap. Nah, baru kita mengisi. Karena nanti kalau di tengah jalan ternyata ada data yang dibutuhkan, maka menjadi repot. Oleh karena itu, kalau ada data yang banyak, yang komplit, maka berilah kesempatan pengguna untuk mendata secara manual dahulu. Berbeda dengan form yang mungkin bisa dijawab sekaligus pada saat kapan saja. Itu tidak perlu untuk membuat manualnya dahulu. Nah, kemudian pesan untuk diisi paling lambat tanggal berapa sebaiknya diberikan supaya sekolah atau user yang akan menggunakan bisa tahu kapan selesainya. Nah, saya ambil contoh. Sebelum kita membuat form, memang idealnya kita sudah mendata dulu semua kepentingannya. Ini kan kita akan berikan contoh, mungkin tidak lengkap, tapi bisa untuk membayangkan. Nah, pertama itu ada informasi umum yang berisi dengan nama sekolah, kemudian NPSN sekolah, kemudian nama kepala sekolah. Nah, kita perlu sekali NPSN sekolah, karena kadang-kadang nama sekolah itu ngisinya asal ya. Nah, nanti kita akan cocokkan dengan NPSN sekolah sehingga nama sekolahnya lengkap. Kemudian untuk jenjang, jadi kita butuh data jenjang itu apa saja yang mau diisi, kita siapkan SD, SMP, SMA, SMK, LP. Kalau memang masih ada perlu tambahan, ditambahkan. Nah, kemudian ada status sekolah, itu negeri apa swasta, akreditasi sekolah. Yang kedua ini bagian akreditasi sekolah, itu tanggal sertifikat akreditasi itu kapan, jadi dikeluarkan terakhir itu kapan, maksudnya predikatnya bagaimana, apakah unggul, baik, cukup, atau tidak terakreditasi, dan masa berlaku akreditasi terakhir. Nah, kemudian kita memberikan contoh beberapa hal yang mungkin perlu supaya kita bisa memberikan fasilitas apa yang tersedia di form Google seperti apa. Perangkat IT misalnya, lab, wifi, website, LMS, perpustakaan digital, peserta atau sekolah nanti akan mencentang yang dimiliki. Jadi bukan bersifat pilihan, tapi bisa memilih yang dimiliki. Misalnya punya lab, punya wifi, punya website, punya LMS, tapi tidak punya perangkat perpustakaan digital, atau mungkin punya perangkat digital nggak punya LMS. Jadi kemungkinan semuanya bisa dipilih. Jadi bukan pilihan ganda, tapi multiple choice ya. Kemudian kondisi bangunan, misalnya sangat memadai. Ya, mari Bapak Ibu kita lanjutkan, langsung kita praktekkan saja. Nah, yang pertama, Bapak Ibu untuk membuat form, maka pastikan Bapak Ibu masuk ke email masing-masing, karena form ini akan terkait langsung di mana tempat dibikinnya sesuai dengan email yang Bapak Ibu login. Tapi kalau Bapak Ibu punya banyak email, pastikan di mana form ini akan dibuat. Jadi misalnya saya ambil mail google.com, kita enter. Kemudian saya mempunyai beberapa email,
saya menggunakan yang ini, kemudian masuk. Oke, kemudian ini diminta passwordnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa dengan passwordnya. Kalau lupa berarti Bapak Ibu tidak jadi membuat form ini. Oke, kalau sudah masuk, pastikan Bapak Ibu klik yang di sini boleh, plus juga boleh. Bapak Ibu tulis form.google.com. Nah, begitu muncul ini, apakah Bapak Ibu baru mulai pertama kali membuat ataupun sudah punya? Nah, yang penting begitu masuk ke sini, maka kita mulai saja dengan tanda plus. Oke, kita ambil tanda plus. Nah, maka kita akan mempunyai diminta judul. Nah, ini kita ambil judulnya. Yang ini kita udah siapkan tadi. Kita copy saja supaya lebih cepat juga. Kita copy, kita tempel di sini, kemudian paste. Nah, ini kalau bisa, ini juga sama. Ini harus di copy juga ke sini. Nih, ya. Begitu diklik langsung sama. Jadi ini dan ini sama supaya tidak bingung. Nah, kemudian penjelasannya itu kita ambil di sini. Tuh. Nah, penjelasannya di sini kita copy. Nah, ini ke sini. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ada fasilitas untuk membedakan kelompok, yaitu section ya. Jadi boleh Bapak Ibu setelah ini langsung diberikan ini, tambahkan bagian. Nah, maka di bagian pertama itu kita kasih nama adalah informasi umum. Nah, ini kita kasih copy, kemudian di sini Ctrl V. Nah, ini bagian yang pertama setelah petunjuk langsung. Nah, Bapak Ibu, untuk memperindah kita bisa mengganti misalnya atasnya kita lihat fasilitas ini. Nah, di sini ada header. Nah, Bapak Ibu bisa memilih header atau saya pilih tema warna. Boleh Bapak Ibu coba yang mana yang suka, kemudian terapkan. Oke, itu berubah. Kemudian yang kedua kita pilih gambar. Nah, gambar bisa mengambil dari sini. Misalnya kebetulan mana yang cocok, misalnya yang ini. Nah, sisipkan. Maka akan muncul terapkan. Nah, ini akan muncul. Tapi Bapak Ibu juga sebaiknya sudah menyiapkan gambar header sendiri. Kalau memungkinkan, Bapak Ibu kalau pernah menggunakan Getwin yang kita pelajari bersama, maka kita bisa membuat tulisan di Microsoft PowerPoint, kemudian dipotong untuk disimpan. Sambil contoh, yang ini saya sudah punya gambar gitu, ini saya hilangin. Nah, kemudian pilih gambar yang ini. Oke, unggah. Kita pilih unggah, cari. Nah, maka saya punya gambar di print screen. Nah, print screen gambar. Ini kebetulan saya sudah menyiapkan ini profil sekolah. Kalau Ibu belum, boleh menggunakan cara yang tadi. Oke, seperti itu. Nah, kita ambil selesai. Oke, kemudian kita terapkan. Nah, maka judulnya sudah sesuai, jadi orang mau mengisi pun tidak salah. Jadi orang tidak merasa salah karena ini yang akan diisi adalah form profil sekolah. Nah, itu juga sangat memandu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pengisiannya.
informasi umum ini kita sudah menyiapkan nama sekolah, jadi kita tinggal copy saja, copy. Nah di sini kita pasang. Nah ini otomatis biasanya, jadi cukup cerdas untuk Google-nya. Begitu kita pasang nama sekolah maka sudah dipilihkan jawaban singkat. Di sini akan banyak pilihan gitu. Jadi untuk nama sekolah memang yang tepat adalah jawaban singkat. Oke. Nah ini yang kedua, di sini ada tanda wajib diisi. Ini harus diklik supaya tidak ada yang kosong. Oke. Kalau sudah, kita bisa menambahkan. Kalau ruangannya agak lebar, plus ini biasanya ada di sebelah kanan seperti ini. Jadi kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di kanan. Jadi kalau Bapak Ibu di kanan nggak ada, cari di bagian bawah. Nah, boleh juga saya nggak mau nambah, tapi duplikat saja. Kita tinggal ganti, boleh. Ya, lebih cepat karena di sini kan sudah ada wajib diisi. Jadi saya tinggal copy aja duplikat. Nah, saya tinggal ganti NPSN sekolah. Copy, nah tinggal ditambah di sini. Atau langsung diketik. Nah, kemudian nama kepala sekolah juga boleh kita duplikat saja. Kita ketik misalnya nama kepala sekolah juga boleh. Nama kepala sekolah. Nah semuanya ini jawabannya adalah jawaban singkat. Nah kemudian karena ini akan menentukan jenjang, maka kita boleh tambah saja plus gitu. Nah kemudian kita tulis jenjang. Di sini kita isi jenjang, copy, saya tulis jenjang. Nah karena ini pilihan, nah maka dikasih alternatif. Boleh drop down, artinya nanti tidak muncul pilihannya, kita klik. Nah kita boleh. Nah kalau drop down biasanya tidak ada peluang untuk nambah. Jadi sementara saya ambil bukan drop down karena mungkin ada jenjang yang lain yang mungkin terlupakan. Misalnya TK, kebetulan di sini belum ada, maka tidak pilih drop down, kita pilih adalah pilihan ganda. Nah pilihan ganda. Nah ini idealnya memang Bapak Ibu sudah menyiapkan. Kalau sudah menyiapkan, maka ini kita tinggal copy saja, dan langsung sudah turun ke bawah gitu, lengkap. Nah karena ini mungkin ada yang tertinggal, kalau Bapak Ibu yakin sih boleh juga pakai drop down tadi. Tapi kalau misalnya nggak yakin, masih ada yang perlu ditambahkan, boleh tambahkan yang lainnya gitu. Nanti sekolah bisa menambahkan ngetik di sini, tidak di antara yang ini. Oke, jadi ini penggunaan dari pilihan ganda. Oke. Kemudian untuk status sekolah itu ada negeri dan swasta. Nah, kita plus juga, kita ambil status sekolah. Status sekolah kita taruh di sini. Nah, karena ini hanya ada kemungkinan negeri dan swasta, maka yang paling tepat untuk ini kita menggunakan drop down. Nah, drop down, kemudian ini copy saja negeri dan swasta, karena tidak ada peluang yang lain selain dan negeri dan swasta. Kita tinggal copy, nah, Ctrl V, maka sudah beres. Itu jadi lebih cepat kalau kita udah siapin. Nah, di sini ada akreditasi sekolah. Berarti kita akan menambahkan tadi, ini belum dicentang, ini belum diwajibkan diisi karena memang harus wajib diisi. Kepala sekolah sudah semuanya. Oke. Nah kita tambahkan bagian, untuk mengisi akreditasi sekolah. Nah ini bagian judul akreditasi sekolah. Maaf, ini ada, harusnya posisinya itu harus di bawah ya. Jadi jangka waktu menambah tambahan ini jangan sampai salah tempat kayak tadi. Nah ini kita ambil batas atau bagian. Nah bagian ini adalah bagian akreditasi sekolah. Copy, saya ambil judulnya di sini.
Oke, nah kemudian bagian di sekolah kemudian dijelaskan juga boleh, kalau tidak juga boleh langsung. Nah di sini kita tanggal plus pertanyaan, tanggal sertifikasi sekolah. Nah ini kita copy aja kan udah siapin. Oke. Nah begitu kita tulis tanggal, biasanya jenisnya Google sudah memahami tanggal, nanti ngetiknya bulan, hari, tahun. Memang kondisi defaultnya seperti ini, tapi tergantung pada settingan tergantung settingan daripada komputer yang digunakan. Nah kemudian kita tambahkan, ini jangan lupa juga diisi, wajib. Nah kemudian ini plus kita tambahkan, yaitu predikat sertifikasi. Nah ini kita copy, nah sama. Nah ini kita boleh karena pasti kita ingin menggunakan drop down boleh, menggunakan pilihan ganda boleh. Nah, kita coba untuk yang ini saya ambil pilihan ganda. Jadi memang sebenarnya hasilnya nanti sama, apakah pilihan ganda, apakah drop down, nanti sama hasilnya. Nah ini saya pasang. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngopi satu-satu, tapi sekaligus dan langsung tersusun. Inilah bagusnya dari Google. Ya, kita masukkan bagian yang terakhir dari home ini. Bentuknya seperti ini. Jadi kita akan menambahkan untuk ini plus. Nah kemudian pilihannya apa? Nah, kita lihat yang ini. Di sini ada isi pilihan ganda, di sini ada pilih kotak centang. Jadi nanti kalau yang ini berarti user hanya boleh memilih satu dari yang ini, yang kolomnya. Sedangkan kalau yang ini boleh memilih beberapa, gitu. Nah kita akan gunakan yang atas, yang ini. Nah kemudian barisnya apa saja? Kita coba kalau posisi ini seperti ini, apakah bisa? Kita copy, kita tempel di sini di baris, gitu. Nah ternyata bisa, tidak masalah. Kemudian di kolom 1 itu kita isi dengan yang ini, copy, paste. Dan kolom 2 ambil yang ini, copy. Kemudian kolom 3 dan kolom 4. Oke. Nah, jadi sudah beres. Semuanya sudah kita masukkan. Nah, kita boleh sekarang di preview. Di preview seperti apa? Kita lihat yang ini nih, ada pratinju, ya. Kita coba, kita klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini headernya, profil sekolah, ini petunjuknya. Nah, itu langsung minta berikutnya. Nah, itu berikutnya. Ini wajib diisi nama sekolah. Ini yang ada NPSN. Nah, ini jenjangnya. Misalnya kita pilih ini. Kemudian status. Nah, tadi kalau bentuknya pilihan ganda itu seperti ini. Kemudian kalau drop down itu pilihannya seperti ini. Misalnya negeri. Nah, ini berarti harus diisi semua. Sementara saya ngisi nama sekolah misalnya SMA 7, NPSN misalnya 12134156 misalnya, kepala sekolah misalnya Kasirun misalnya. Kemudian ini ada salah setting, kepala sekolah ternyata harus angka, berarti salah, berarti kita harus kembali ke format kembali. Nah ini, dan live aja, kita ambil yang ini. Jadi kepala sekolah tadi jawaban singkat. Nah ini ternyata ada angka di sini. Nah ini ya, kita ganti teks.
Kita lihat kalau NPSN memang angka, jawaban singkat angka. Oke, kita lanjut dengan previewnya tadi. Berikutnya kita lihat jawaban SMA. Ulangi lagi, SMA 7, NPSN 12 1 3 4 5 6 7. Nama kepala sekolah berarti Khairun misalnya. Nah, jenjangnya SMA dan pilihan gandanya misalnya negeri. Nah, kita lanjut berikutnya. Pertanyaan wajib diisi. Oh, ini belum diisi berarti lupa. Oke. Nah, lanjut. Ini boleh diisi hari. Misalnya 02 08 1956 misalnya. Predikatnya misalnya unggul, kemudian masa berlaku ini juga misalnya 02, kemudian 04, kemudian 1961. Ini cuma dulu ya, itu kita ganti yang akan masuk akal 2000 misalnya 2016. Nah, masa berlakunya sampai 2021. Oke, nah berikutnya. Nah, ini perangkat IT yang tadi kita ambil, misalnya Labcom punya, website punya, perpustakaan punya, ini tidak punya. Kemudian kondisi bangunan sangat memadai. Kemudian ini tadi yang bentuknya matrik, maka fasilitas upacara ada lengkap, perpustakaan ada cukup lengkap, fasilitas olahraga ada kurang lengkap, laboratorium atau ruang praktek, nah kebetulan sekolah tidak punya, tamannya tidak punya, ruang masjid ada memadai, UKS misalnya lengkap, kantin misalnya ada kurang memadai, misalnya seperti itu. Jadi ini wajib dijawab semua. Nah, kemudian kita kirim. Oke. Nah, ini kita setting, ternyata bisa tanggapan lain. Nah, kita akan kembali ke settingan dulu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai untuk membuat formnya. Cuman ada beberapa yang perlu kita atur. Jadi beberapa pengaturan yang perlu kita lihat. Misalnya di sini. Di sini tadi ada tema itu. Ini ada pratinju sudah kita pakai tadi. Kemudian di sini ada setting. Nah, setting yang pertama kumpulkan alamat email. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meyakinkan semua peserta itu harus punya email yang benar, maka ini harus dicentang. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah, kepala sekolah lupa emailnya, maka ini tidak perlu. Nah, ini perlu diberi batasan 1 kali tanggapan. Jadi supaya tidak numpuk. Kadang-kadang seorang itu sudah lupa, udah perlu ngisi lagi. Kemudian edit setelah mengirim. Nah, ini nanti kalau ada kesalahan dibuka lagi dengan perangkat yang sama, itu nanti akan bisa ngedit. Jadi cukup seperti ini. Nah, karena ini akan dicoba beberapa kali sehingga nanti kita bisa melihat, karena saya akan mencoba beberapa kali, maka ini sementara saya tidak dibatasi. Nah, kemudian presentasi. Nah, presentasi tampilkan status progres. Ini di bawahnya ada tanda apakah sampai di bagian keberapa. Nah, kalau ini tidak mungkin acak urut pertanyaan, karena ini bukan kuis tapi hanya form saja. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Jadi nanti kalau memang diminta, mungkin kita hilangkan saja. Nah, kemudian kalau ini dijadikan kuis, maka nanti dijadikan kuis. Jadi ini bukan kuis ya. Jadi ini, maka ini tidak diberikan. Kalau ini nanti dicentang jadi kuis, nanti pilihan gandanya bisa dikasih skor. Berapa skornya? Dan ini bukan. Oke. Jadi kita kembali ke umum, kemudian kita simpan. Nah, ini di pengaturan. Oke, ini udah selesai. Jadi tidak terlalu sulit untuk membuatnya. Nah,
Sekarang bagaimana menyebarkan dari form ini. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa aja langsung di copy ini panjang, tapi idealnya kita pendekkan. Nah, caranya Bapak Ibu kirim nih, pilih kirim, kemudian di sini ada link, nah kita klik. Nah, ini panjangnya ini yang akan dikirim ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, kita salin saja. Kemudian kita pendekkan. Misalnya dengan gg.gg. Nah, ini yang paling mudah, gg.gg. Nah, kemudian yang tadi sudah disalin, kita akan pastekan di sini. Paste, Ctrl V boleh, paste boleh. Ini alamat yang panjang banget. Nah, kemudian ini di customize link, jadi diatur namanya. Misalnya form atau angkat juga boleh, atau profil langsung aja. Profile sekolah misalnya nih CS1 misalnya, atau mungkin nama Bapak Ibu sebagai pengawas juga boleh, misalnya KD misalnya, itu boleh. Nah, oke, kita sort pendekkan. Nah, ini adalah file alamat yang sudah pendek. Nah, kita tinggal copy, kemudian kita copy, kemudian kita kirim ke grup. Nah, ke grup misalnya saya punya grup untuk diri sendiri. Ini, nah di paste aja, di Ctrl V. Nah, sementara boleh juga dikirim ke tempat sendiri. Dipastikan dulu jalan. Nanti kalau sudah yakin Bapak Ibu klik ini oke, baru kita kirim ke grup yang dituju. Jadi saya ambil contoh di tempat saya, kemudian saya klik. Oke, nah ini jadi 1 dari 4, ini tadi progres. Nah, saya akan coba ngisi sekali lagi. Misalnya saya tulis SMA 5, kemudian NU, NPS-nya 13-21475. Misalnya kepala sekolah namanya misalnya Pardi, misalnya jenjangnya misalnya SD, statusnya swasta, negeri 5 itu negeri. Kemudian berikutnya tanggal sertifikat akreditasi itu misalnya 05 08 2000 misalnya 17. Kemudian predikatnya baik, masa berlakunya tentunya 08 2022. Kemudian berikutnya kita ambil, kita punya wifi, nggak punya lab misalnya, hanya punya website. Kemudian kondisinya bangunan cukup memadai, kemudian fasilitasnya misalnya ini asal aja boleh. Ini misalnya ini misalnya ini. Oke, kita kirim. Oke, nah sekarang kita coba, kita lihat kembali ke sini. Ini pertanyaan. Oke, ini pertanyaan. Nah, ini ada 2 respon. Ada 2 respon karena kita tadi ngisi yang percobaan dan ini. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi Bapak Ibu, biasanya yang datanya tunggal itu langsung ada grafiknya. Misalnya jenjang di sini sudah ada, ternyata yang jenjang SMA 1, kemudian jenjang SD 1, kita ngisi 2 kali. Nah, kebetulan status seluruhnya negeri semua. Kemudian akreditasi, ya ini
tanggalnya ada 2 tanggapan, yang Agustus 2016 dan 2017, tanggal 2 Agustus dan tanggal 8 Agustus. Kemudian predikat itu juga yang baik separuhnya, kemudian yang unggul separuhnya, kan baru 2 masa berlakunya ini. Nah, ini contohnya fasilitas sekolah. Lab komputer 50% punya, WiFi 100% punya dari semua sekolah, website 100% punya, kemudian LMS, kemudian dua-duanya tidak punya. Perpustakaan ada 50%, satu punya, satu tidak. Nah, kondisi bangunan sekolah 2 tanggapan. Yang pertama cukup memadai 50% dan sangat memadai 50%. Nah, kemudian ini fasilitas yang dimiliki. Ini fasilitas upacara, dua-duanya lengkap. Nah, kemudian ini lengkap nih. Kemudian ini ada tapi kurang lengkap. Kemudian ini yang hijau ini olahraga. Yang satu ada lengkap, yang satu ada kurang memadai. Laboratorium juga sama, satu ada lengkap, yang satu tidak punya. Kemudian taman. Nah, berarti ini sudah, kita nggak usah lagi mengolah lagi, maka cukup menampilkan hasilnya. Barangkali sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.